Hai students, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk matematika peminatan kelas 12. Yuk kita simak pembelajarannya berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke fungsi kerapatan probabilitas kontinu. Sebelum masuk ke fungsinya, kita ingat kembali apa itu variabel acak kontinu. Nah, di pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa variabel acak kontinu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval. Berbeda dengan diskrit, kalau diskrit nilai variabel acaknya dapat dicacah ya, mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sementara untuk variabel acak kontinu dia bisa nilainya bernilai desimal, pecahan dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi kerapatan probabilitas kontinu. Kalau pada fungsi probabilitas diskrit, kita bisa menuliskan distribusi probabilitasnya dalam bentuk tabel. Sementara untuk probabilitas kontinu ini, distribusi peluangnya kita gambarkan dalam bentuk kurva. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya interval, intervalnya itu kita batasi dari A sampai B, di mana ini adalah interval tertutup, maka peluang kontinu itu merupakan setiap titik yang ada pada interval ini. Jadi bisa di sini, di sini, di sini semuanya. Artinya semua titik yang ada pada daerah berwarna biru ini termasuk pada probabilitas kontinu. Nah, apa sih itu fungsi kerapatan probabilitas kontinu? Dia adalah sebuah fungsi di mana f(x)-nya harus besar sama dengan 0. Jadi kita tahu nantinya setiap fungsi yang ada di dalam sini nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, pada interval yang diberikan, pada contoh ini kita lihat dia intervalnya adalah interval tertutup AB. Karena kita lihat bahwa tiap titik yang ada pada daerah yang biru ini masuk, sehingga ini hubungannya dengan luas daerah di bawah kurva. Nah, luas daerah di bawah kurva ini kita tahu dia erat juga hubungannya dengan integral. Nah, maka kita peroleh bahwa integral dari A sampai B untuk fungsi kita, misalkan yang adalah fungsinya fx dx, nilainya harus sama dengan 1. Ingat, pada fungsi probabilitas diskrit, jika setiap fungsi pada interval di setiap titiknya kita jumlahkan, maka nilai peluangnya adalah berjumlah sama dengan 1. Begitu juga untuk yang kontinu. Nah, namun karena dia tidak bisa dicacah, maka yang kita lakukan adalah mencari luas yang ada pada interval AB di bawah kurva. Maka kita akan tentukan dari integral fx dx dari A sampai B, nilainya harus sama dengan 1. Kita juga bisa menentukan rata-rata, median, modus, dan variansi untuk fungsi probabilitas kontinu. Nah, caranya gimana? Ini dia. Kalau untuk menentukan modus, maka yang kita lakukan adalah melihat nilai fx yang tertinggi pada interval AB. Jadi kalau kita lihat, karena ini adalah fungsinya bentuknya seperti ini, maka nilai fx tertingginya adalah di sini. Maka nilai fx inilah yang menjadi modusnya nanti. Kalau median adalah kita mencari nilai M pada interval A sampai M, misalkan M-nya di sini, dari interval fx dx. Nah, karena ini adalah luas daerah, berarti kalau ini kita bagi 2, ya, median kan nilai tengah, maka luasnya harus sama dengan setengah. Untuk rata-rata dapat kita tentukan dari integral X dikali fx dx pada interval AB. Dan variansi dapat kita peroleh dari integral x kuadrat dikali fx dx. Nah, ini untuk intervalnya dari A sampai B. Dikurang rata-rata dikuadratkan. Berikut ini kita lihat contoh soal untuk fungsi kerapatan probabilitas kontinu. Di soal ini kita ketahui bahwa fx merupakan fungsi probabilitas, di mana fx itu adalah 1 dikurang setengah x untuk interval tertutup dari 0 sampai 2 dan 0 untuk tempat lainnya. Nah, yang pertama kita akan buktikan bahwa pernyataan ini bernilai benar. Nah, kita tahu bahwa suatu fungsi dikatakan fungsi probabilitas jika fx-nya bernilai besar sama dengan 0 untuk setiap x. Jadi kalau kita perhatikan, pada interval tertutup 0 sampai 2, ini merupakan fungsi turun. Ya, kalau kita masukkan berapapun nilai x pada interval ini, misalkan 0, 1 dikurang 0 itu 1, lebih besar dari 0, atau interval yang paling besar itu adalah 2, berarti 1 dikurang setengah kali 2 itu 1, maka nilainya adalah 1 dikurang 1, 0. Jadi dia masih memenuhi yang pertama adalah untuk setiap x ini berlaku bahwa fx nilainya
lebih besar sama dengan 0 ya. Tadi kita sudah buktikan. Jadi yang kedua kita akan membuktikan bahwa jika dia fungsi probabilitas maka integral dari A sampai B untuk fx dx ini nilainya 1. Nah, A dan B ini adalah interval yang kita punya di soal. Berarti dalam hal ini adalah 0 dan 2. Yuk kita selesaikan. Maka fx kita adalah 1 dikurang setengah x dx, lalu A-nya 0, B-nya 2. Kita buktikan bahwa nilainya sama dengan 1. Yuk kita selesaikan. Masih ingat integral dari 1 dikurang setengah x? Jika integral dari 1 itu adalah x ya, lalu minus integral dari setengah x itu adalah setengah dikali 1 per pangkat ditambah 1, pangkat kita 1 berarti ditambah 1 menjadi 2, x pangkat 1 ditambah 1, gitu ya kan? Berarti ini 2. Nah, ini karena dia integral tentu, maka kita akan lihat dari batasnya 0 sampai 2. Ini akan sama dengan x dikurang seperempat x kuadrat dari 0 sampai 2. Nah, nilainya jika integral tentu kita akan masukkan batas atasnya ke fungsi dikurang dengan batas bawah kita substitusikan ke fungsi. Yuk kita substitusikan. Maka 2 dikurang seperempat 2 kuadrat itu dikurang, substitusikan 0. 0 dikurang seperempat dikali 0 kuadrat. Nah, 2 dikurang seperempat dari 4 ini sama dengan 1 ya. 2 dikurang 1 dikurang 0 dikurang 0 itu adalah 0. Maka 2 dikurang 1 ini nilainya 1. Maka terbukti bahwa integral dari 0 sampai 2 dari fx dx ini nilainya 1. Sehingga benarlah bahwa fx ini merupakan fungsi probabilitas. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan mean atau rata-rata dari distribusi tersebut. Dari penjelasan tadi kita tahu bahwa rata-rata itu rumusnya adalah integral dari A sampai B untuk x dikali fx dx. Maka yang kita lakukan adalah kita substitusikan sesuai dengan rumus kita. Maka integral dari 0 sampai 2 untuk x dikali 1 dikurang setengah x dx. Nah, pertama ini dulu yang kita kalikan ya. Berarti integral 0 sampai 2 dari x dikurang setengah x kuadrat dx. Nah, berdasarkan cara menyelesaikan integral, jadi x ini kita akan ubah menjadi integralnya apa? Adalah 1 per 1 ditambah 1 ya, pangkat ditambah 1 berarti 2, x pangkat ditambah 1 berarti 2. Nah, dikurang, nah ini tadi setengah konstanta dikali 1 per pangkat ditambah 1 berarti 3, x pangkat ditambah 1 berarti 3 lagi. Nah, ini akan kita hitung nilainya dari interval kita adalah 0 sampai 2. Jadi ini kalau kita sederhanakan dulu, setengah x kuadrat dikurang 1/6 x pangkat 3. Lalu tinggal kita substitusikan nilainya. Nilainya apa ini? Nah, berarti setengah, batas atasnya adalah 2, berarti 2 kuadrat dikurang 1/6 2 pangkat 3 dikurang nilai pada batas bawah, yaitu setengah, substitusikan lagi, dikali 0 kuadrat dikurang 1/6 dikali 0 pangkat 3. Nah, kita hitunglah nilainya. Maka ini akan bernilai setengah dikali 4 ya. Nih, setengah dikali 4 dikurang 1/6 dikali 8 dikurang, yang ini 0, yang ini 0, berarti dikurang 0. Maka nilainya adalah setengah dikali 4 ini adalah 2, yang ini jadinya sama-sama kita sederhanakan bagi 2 menjadi 4/3.
ya, dikurang dengan 0. Maka 2 dikurang 4/3 ini nilainya sama dengan 2/3. Sehingga kita dapatlah bahwa rata-ratanya adalah 2/3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan modus dari distribusi ini. Seperti yang sudah Miss jelaskan bahwa modus untuk distribusi probabilitas itu adalah merupakan nilai maksimum dari fx. Jadi kita lihat kapan nilainya maksimum. Kalau kita perhatikan bahwa pada fungsi ini fx ini adalah merupakan fungsi turun. Kenapa fungsinya turun? Karena semakin besar nilai x kita ambil, maka nilai fx-nya akan semakin kecil ya. Kalau awalnya dia 0, maka fx-nya 1. Kalau x-nya 2, maka nilai fx-nya menjadi 0. Sehingga kita ketahui karena dia intervalnya hanya antara 0 sampai 2, maka nilai maksimum itu akan diperoleh saat x-nya sama dengan 0 ya. Maka fx jika nilai x-nya 0, nilainya adalah 1 dikurang setengah dikali 0 atau sama dengan 1. Maka modus dari fungsi f kita adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan median dari distribusi ini. Kita tahu median ini merupakan nilai m ketika integral dari a sampai m untuk fx dx bernilai setengah. Maka kita tuliskanlah a-nya itu dari 0 sampai m, fx kita adalah 1 dikurang setengah x, dx ini akan bernilai setengah. Lalu kita selesaikanlah integralnya. Integral dari 1 itu tadi sudah kita tahu nilainya adalah x, lalu setengah x-nya tadi juga sudah kita selesaikan menjadi 1/4 x kuadrat ya. Nanti ini batasnya dari 0 sampai m haruslah bernilai setengah. Nah, kita substitusikan m dan 0 ke fungsi. Kita dapat m dikurang 1/4. Substitusi m jadi m kuadrat dikurang 0 dikurang 1/4 dari 0 kuadrat. Nilainya harus sama dengan setengah. Nah, kita peroleh ini menjadi m dikurang 1/4 m kuadrat ini dikurang 0 sama dengan setengah. Untuk mempermudah perhitungan, ini misalnya 4 semuanya ya, menjadi 4m dikurang m kuadrat sama dengan 2. Sehingga kalau ini Miss ubah bentuknya menjadi persamaan kuadrat, maka Miss akan memperoleh min m kuadrat ditambah 4m dikurang 2 sama dengan 0 atau dikali min semuanya, min 1. Berarti m kuadrat dikurang m ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan persamaan kuadrat ini tidak bisa difaktorkan. Jadi kita gunakanlah rumus ABC, yaitu minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Maka minus dari B kita min 4, maka nilainya 4 ditambah atau dikurang dengan akar dari B kuadrat, berarti ini 16 ya, dikurang 4 dikali A dikali C, 4 dikali 1 dikali 2, 8 per 2 dikali A kita 1, 2. Sehingga kita peroleh ini 4 ditambah atau dikurang akar 16 dikurang 8 itu adalah akar 8 atau 2 akar 2. Ini kita bagi 2. Maka kita akan peroleh 4 dibagi 2 itu 2 plus minus 2 akar 2 dibagi 2 akar 2. Sehingga mediannya adalah 2 ditambah akar 2 atau 2 dikurang akar 2. Nah, tapi kita perhatikan kembali ke interval. Interval kita itu adalah interval tertutup dari 0 sampai 2. Maka dia tidak bisa lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 2. Nah, kalau 2 ditambah akar 2 tentu nilainya lebih besar dari 2. Maka tidak memenuhi untuk 2 ditambah akar 2. Sehingga mediannya adalah 2 dikurang akar 2. Inilah dia median. Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk menyelesaikan latihan yang ada di Edmodo kelas kamu masing-masing. Sampai jumpa!